Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh kita mari bicara tentang bagaimana kejahatan yang dibangun oleh negara di kota Sorong. Dan peristiwa itu kemarin misalnya kita bisa saksikan bagaimana sangat kejam dan brutalnya itu aparat negara yang mempraktekkan kejahatan yang berulang-ulang di tanah Papua. Baik, kita langsung masuk saja di dalam diskusi teman-teman semua, dan penting sekali untuk kita mendalami bagian ini. Itu yang pertama, teman-teman, kita harus lihat posisi masalah ini secara utuh. Jadi yang pertama ini kan teman-teman bisa kita saksikan sama-sama bahwa kasus di Sorong ini kan bagian dari kejahatan atau grand design negara itu dengan cara menangkap 4 orang yang tidak bersalah, yang dalam perspektif hukum pidana itu mereka tidak kena delik. Kenapa mereka tidak kena delik? Seperti video-video penjelasan saya sebelumnya dan ada juga tulisan artikel saya sebelumnya itu, bahwa mereka ini kan orang yang menyampaikan ide dan gagasan tentang pentingnya penyelamatan bangsa Papua atau pentingnya supaya menciptakan Papua tanah damai. Nah, 4 orang ini kan tergabung di dalam anggota NRFPB yang menyampaikan tentang ide dan gagasan penyelesaian masalah di Papua. Biasanya itu ide dan gagasan itu tidak bisa dipidana. Mau pakai alasan dan argumen apapun itu tidak bisa dipidana. Apalagi ide dan gagasan itu adalah untuk bagaimana merumuskan satu cara yang secara ilmiah itu juga itu mempunyai misalnya unsur ilmiahnya, bagaimana cara mewujudkan sebuah wilayah itu menjadi tanah damai. Nah, mereka 4 ini kan menyampaikan aspirasi itu tentang pentingnya penyelesaian masalah dengan konsep yang mereka tawarkan itu adalah melalui mekanisme yang namanya perundingan. Sayang sekali itu polisi masih memindah. Polisi itu mencari-cari delik, kemudian memaksakan mereka, dan kemudian mereka ini dikenakan pasal makar. Ini kan kolot sekali, ini sangat dungu. Karena di dalam perspektif ilmiah itu orang tidak bisa dipidanakan hanya menawarkan gagasan tentang penyelesaian masalah. Mestinya mereka itu justru harus diapresiasikan. Tapi itu satu kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui aparat negaranya dengan menstigma orang sembarang-sembarang. Mungkin mereka punya motif untuk tetap memelihara masalah dan kejahatan di tanah Papua. Mungkin. Yang berikut itu, kalau ide dan gagasan begitu tuh ditangkap, mestinya kan SBY, Presiden SBY, Yusuf Kala itu harus ditangkap. Kenapa mereka harus ditangkap? Karena mereka sudah mempraktekkan ide dan gagasan itu menjadi ruang konkret dengan cara bagaimana misalnya mewujudkan perundingan di Helsinki dengan Aceh misalnya. Itu artinya bahwa SBY dengan JK mestinya harus ditangkap. Kalau ternyata itu dianggap bagian dari tindak pidana misalnya. Nah, ini kan terjadi kejahatan rasisme di sini. Jadi kalau orang Papua tidak boleh, dan kalau itu konsepnya ditawarkan oleh orang-orang ini Jakarta atau apa, itu berarti tidak apa-apa. Ini kan diskriminasi rasis yang dipraktikkan oleh negara atau bahkan oleh penegak hukum. Polisi juga mempraktikkan kejahatan rasis seperti begitu. Ini lagi hal yang parah. Atau misalnya Jokowi waktu itu kan mewacanakan tentang pentingnya penyelesaian. Mestinya kenapa Jokowi tidak dipidanakan? Atau Prabowo dalam penyampaian tentang perdebatan waktu di perdebatan calon presiden kan dia bilang dia akan melakukan pendekatan yang dialog. Nah, kenapa pendekatan itu kemudian Prabowo tidak ditangkap atau dikriminalkan atau tidak dipidanakan misalnya? Ini kan berarti praktek-praktek kejahatan rasisme yang ditunjukkan oleh polisi Republik Indonesia dan plus kejaksaan, karena ini praktek rasisme. Nah, kita masuk di yang berikut. Tentu ini kan barang yang tidak bisa dipidanakan tapi dipaksa-paksa
Berarti ini kan ada motif ini. Apa motifnya? Itu teman-teman kita bisa dalami sama-sama. Apakah upaya sebagai cara untuk bagaimana meneror orang Papua, cara untuk mematikan mental orang Papua, cara untuk melakukan upaya rekayasa untuk membunuh orang Papua, cara untuk upaya untuk tetap memelihara kejahatan tetap ada di tanah Papua, atau seperti apa. Ini teman-teman kita bisa merefleksikan. Nah sekarang kita bicara lagi, lanjutnya lagi, itu tentu atas peristiwa seperti begini, mereka ini kan tidak bersalah sama sekali, tapi berusaha untuk dipidanakan, dicari-cari delik. Yang berbahaya itu kan kemudian kalau ada pandangan bahwa tidak apa-apa, itu nanti pengadilan yang memutuskan, ini berarti sudah ada kejahatan. Upaya untuk menelantarkan orang, upaya untuk menjauhkan orang dari hak dan kehidupan keluarganya dan segala macam, ini bagian dari kejahatan yang sangat banyak sekali kalau teman-teman kita beda dia satu persatu. Tapi bahwa ini bagian dari rentetan kejahatan yang diskenariokan. Nah, kalau sudah seperti begini, ini kan sangat terstruktur ini kejahatannya. Oke, itu satu kejahatan rentetan yang mestinya itu kita harus coba dalami. Mereka sudah tidak bersalah, mereka masuk di dalam tahanan, ini kan juga bagian dari kejahatan yang dipraktekkan oleh penegak hukum. Bukan penegak hukum sih, tapi kelompok kriminal yang memakai alat hukum untuk mengkriminalkan orang. Nah, ini kan rentetan kejahatan. Yang berikut itu, jadi ada grand design besar, itu dimana supaya kasus ini itu seakan-akan dipakai untuk menciptakan konflik, menciptakan masalah yang lebih besar. Dan itu kita bisa lihat. Jadi ketika mereka ini sudah tidak salah, terus sekarang negara mulai cari-cari cara untuk bagaimana ini memindahkan mereka. Padahal tuh alasan pemindahan tuh ketat sekali. Itu harus daerah itu tidak aman. Terus yang kedua itu kan harus ada bencana dan segala macam. Ini tidak ada soal-soal seperti begitu, tapi kemudian ada inisiatif untuk pemindahan. Nah, penting itu kita bikin pertanyaan, apakah pemindahan ini bagian dari bisnis yang dipakai supaya penganggarannya besar, kemudian orang-orang yang merumuskan pemindahan-pemindahan begitu mendapatkan pos anggaran yang besar kah? Atau yang berikut, itu pemindahan ini sebagai trik memancing konflik kah? Misalnya. Atau yang berikut itu, apakah pemindahan ini sebagai cara untuk mengukur bagaimana perlawanan rakyat kah? Nah, ini kalau unsur-unsur begini ini terpenuhi, berarti ini kejahatan serius yang dipraktekkan oleh orang-orang yang diberikan kewenangan di situ. Nah, ini kan berarti ini praktek kejahatan yang sengaja dipermainkan. Jadi di sisi lain itu mereka sebenarnya tidak punya delik, tapi kemudian dibikin seakan-akan itu ada delik. Ini kan bagian dari kejahatan. Yang kedua ini, mereka dipindahkan hanya untuk kepentingan proyek, kepentingan bagaimana supaya mau menciptakan konflik dan segala macam. Karena setiap konflik terjadi ini kan pasti anggaran yang keluar juga. Nah, ini semua ini bagian dari upaya-upaya untuk bikin situasi kacau atau bagian dari upaya untuk bagaimana mematikan mental. Nah, konsekuensi logis dari itu kan kemudian itu masyarakat kemudian melakukan protes dengan cara bagaimana memalang supaya mereka itu tidak bisa berangkat. Nah, itu alasan yang logis ketika masyarakat bikin palang-palang jalan. Karena hanya dengan cara begitu supaya aspirasi mereka itu bisa terjawab, supaya mereka ini tidak bisa dipindahkan. Dan itu alasan yang logis. Nah, sayangnya itu kan alasan logis itu direspon oleh aparat itu dengan kekerasan dan kejahatan. Dan ini sangat brutal sekali. Padahal itu alasan-alasan seperti begini itu kan yang menciptakan semua grand design itu adalah aparat negara. Tapi kemudian mereka pakai alasan seperti begitu juga untuk menciptakan atau membuat suasana mungkin gaduh dengan menciptakan konflik-konflik baru lagi. Nah, akibatnya kan kita bisa lihat bagaimana aparat mengeluarkan tembakan kiri kanan, 2 orang korban, terus banyak orang-orang yang dikejar sampai di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Padahal di pelosok-pelosok di kampung-kampung itu banyak orang-orang tua, terus anak-anak kecil dan segala macam. Tapi dengan bangganya itu aparat melakukan penunjukan-penunjukan yang justru itu menakut-nakuti warga, meneror anak-anak kecil dan segala macam. Ini kan bagian dari kejahatan yang sangat tersistematis yang memang sudah didesainkan. Nah, yang berikut itu misalnya teman-teman, kita sudah lihat misalnya video adanya korban, kemudian adanya pengejaran sampai ke dalam kampung-kampung dan segala macam, rentetan tembakan di mana-mana.
Tapi ada satu lagi misalnya kalau kita lihat itu peristiwa yang menimpa Sayang Mandabayan dan suaminya, itu Yan Manggapro, dan anaknya. Bagaimana aparat datang masuk ke rumahnya, kemudian membongkar rumahnya, dan kemudian menendang rumahnya, kemudian menarik suaminya dan dengan paksa dan segala macam. Padahal ini kan ada etika. Dan tindakan yang dilakukan aparat sendiri itu kan bagian dari kejahatan kemanusiaan yang justru dipraktekkan oleh aparat. Apalagi ada anak kecil yang kemudian itu merasa diteror. Kan sederhana saja cara untuk misalnya kalau memang benar mereka terlibat di dalam kasus itu misalnya, itu kan aparat tinggal datangi minta supaya nanti ikut ke kantor kepolisian untuk memberikan keterangan. Jadi ada etika di dalam bagaimana penegakan hukum itu kemudian bisa dilakukan. Tapi ini yang kalau kita nonton itu sangat jahat sekali, karena menendang rumah sembarang-sembarang dengan pakai kekerasan sudah begitu. Kita bisa lihat itu waktu yang terakhir bagaimana orang ambil video terus ditutup tidak usah ambil video-video dan segala macam. Ini kan artinya bahwa ada sesuatu kejahatan yang hendak mau disembunyikan oleh aparat, oleh polisi misalnya. Ini kan bagian dari rentetan kejahatan. Atau misalnya kita bisa lihat juga dengan bagaimana ketika mama-mama Papua itu protes, apa respon polisi. Ini kan semua bagian dari kejahatan yang sangat tidak terdidik, dan mestinya ini kan polisi-polisi seperti begini itu harus dipecat semua, mestinya. Kalau kita bicara dalam perspektif hukum yang benar ya. Karena kalau kita lihat itu semua yang dipraktekkan oleh polisi itu sangat premanisme dan sangat brutal, dan itu bagian dari kejahatan rasisme yang mestinya itu harus dikritisi karena sangat brutal. Apalagi kalau kita lihat bagaimana diduga intel 4 orang yang pergi ke sana kasih keluar pistol terus kembali menari-nari. Ini kan pertontonan buruk yang dipraktekkan terhadap publik. Nah, bagian ini juga penting untuk kita dalami. Jadi teman-teman, ada beberapa rentetan kasus-kasus dan segala macam, tapi semua itu bagian dari grand design yang dilakukan oleh negara melalui aparat negaranya. Barang yang sebenarnya itu tidak ada hubungan dengan delik, itu dibikin skenario seakan-akan itu bagian dari delik hanya untuk supaya menangkap-nangkap orang sembarang, bagian dari tindakan untuk meneror orang, padahal tuh ide dan gagasan tuh tidak bisa dipidanakan. Ini kejahatan yang tersistem dan terstruktur, tapi juga ada kejahatan rasisme di situ. Jadi teman-teman, mari kita dalami kasus ini, itu serius karena ini kejahatan yang sangat tersistematis dan terukur yang dilakukan oleh aparat, dan ini menunjukkan bahwa memang mereka itu tidak mau Papua itu menjadi tanah damai. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana mengatur skenario kejahatan berulang-ulang untuk menciptakan Papua itu menjadi bermasalah terus-menerus, supaya ada upaya untuk menekan mental atau meneror mental orang Papua, tapi di sisi lain ada upaya untuk melakukan kejahatan perampasan tanah adat, ada kejahatan untuk bagaimana mendesain supaya orang Papua ini bisa marginal, tapi ada kejahatan lain supaya dengan setiap peristiwa-peristiwa itu ada orang Papua yang ditembak mati. Nah, kemarin ada yang ditembak mati, banyak juga yang misalnya ada juga yang ditangkap segala macam. Nah, orang-orang yang ditangkap ini kan, misalnya anak-anak Papua yang ditangkap ini kan itu bagian dari upaya untuk bagaimana itu mematikan mental mereka. Atau kita juga tidak tahu kalau ada unsur-unsur lain yang misalnya selama di tahanan apakah makanan itu misalnya bisa dipercaya atau tidak, karena mereka yang mengatur kejahatan, terus mereka misalnya yang kasih makan, apakah ini bisa memberikan perlindungan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi bahwa ini berbahaya sekali, ini bagian dari grand design kejahatan negara yang dilakukan, dan ini akan memberikan ancaman serius bagi orang Papua. Kembali lagi yang saya mau simpulkan bahwa peristiwa kemarin itu memang peristiwa kejahatan negara. Negara mendesain semua kejahatan itu melalui aparat negaranya yang melakukan praktek kejahatan seperti begitu. Baik misalnya melalui kejaksaan yang padahal itu deliknya itu tidak ada berkesesuaian, tapi dipaksa seakan-akan ada delik dan kemudian hendak mau dipindahkan. Atau misalnya polisi yang mencari-cari delik dan segala macam. Ini bagian dari konspirasi yang dilakukan oleh aparat negara, dan ini juga bagian dari desain negara untuk bagaimana membuat Papua itu menjadi kacau, Papua menjadi masalah, Papua menjadi bara, Papua menjadi ancaman yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup orang-orang asli Papua. Salam sehat, Tuhan memberkati.